Hai Jiwa Muda, perkenalkan kami dari tim Jiwa Muda ingin paparan kami mengenai materi makanan dan nutrisi. Mau tahu lebih lengkapnya? Mari kita telisik lebih jauh. Siapa sih manusia yang tidak perlu makan? Gak ada. Manusia itu semuanya memerlukan makanan untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya. Kita bicara soal makanan pada konteks masa kini, tentu sudah banyak sekali pilihannya. Kita mau makan masakan Jepang atau masakan Korea, ya kita tinggal pesan GoFood nih atau pesan Gojek. Nanti kita pesan yang misalnya Hanamasa atau Yoshinoya di wilayah Bintaro kan banyak. Nah, atau kita mau makan masakan kuliner Prancis, Italia, Spanyol, Nusantara dan lain-lainnya mempunyai varian bumbu khas masing-masing. Pasti makanan tersebut sudah tersedia di kota yang peradabannya sudah mengalami globalisasi. Sudah di angka kemungkinan 0,5% kemungkinannya mungkin tidak ada makanan-makanan tersebut di kota yang peradabannya sudah lebih maju. Seperti kalau kita ngomong sekarang konteksnya di Jakarta. Ada juga kita diberi pilihan makan makanan yang murah tapi tentu kualitasnya murahan. Ada juga yang murah tapi gizi tapi belum tentu enak. Ada juga yang makanan kelas menengah yang bersifat junk food atau fast food. Kalau kita boleh sebut namanya seperti McD dan juga KFC atau outlet seterusnya. Beragam varian itu juga ada di sekitar kita. Tentunya kita tidak bisa hiraukan dan peminatnya juga sangat banyak. Sebagai konsumen, kita harus menilai kualitas sebuah makanan dari berbagai aspek. Misalnya kita menilai dari nilai kesesuaian. Kita harus menimbang makanan tersebut apakah sudah cocok bagi saya yang mungkin misalnya sedang ingin diet. Kalau saya ini lagi gemuk, saya sedang gemuk-gemuknya, terus saya disuguhkan makanan yang berlemak tinggi, nah dari situ saya harus menilai dan memberikan judgement apakah makanan itu sudah sesuai dengan saya yang sedang tidak ingin menikmati makanan seperti itu. Ya tentu tidak cocok begitu. Tidak semua makanan harus dikonsumsi. Kita harus memikirkan aspek-aspek seperti terlebih dahulu, apakah sudah sesuai atau belum. Kita lanjut ke nilai selanjutnya, yakni nilai kenikmatan. Ini adalah nilai sensorik yang sangat paling penting dari sudut pandang konsumen. Ini terkait dengan penampilan, rasa, konsistensi, dan suhu. Ini sebenarnya tergantung pada kalian, bagaimana kalian menanggapi sebuah rasa, karena jujur menurut saya itu subjektif. Sebuah sesuatu yang enak akan sesuatu itu tergantung lidah kita masing-masing. Lanjut ke nilai psikologis. Ini bisa terjadi pada beberapa kasus. Satu, mungkin saat kalian tergoda oleh sebuah produk karena marketing itu ciamik sekali. Jadi konsumen ingin menikmati juga. Misalnya kita bilang iklan kopi kapal api tapi yang minum ke Raisa. Jadi fans Raisa karena dia ingin merasakan kopi yang sama yang diminum oleh Raisa. Karena iklan tersebut mereka jadi ada tergoda juga untuk mencicipi hal yang sama yang diminum oleh Raisa. Itu teknis psikologinya. Atau kita bisa juga gambarkan pada kasus manusia yang dia itu dia itu sedang patah hati. Jadi secara sadar tidak sadar mereka melampiaskan emosinya pada hal seperti makanan. Mereka karena lagi patah hati ingin melampiaskan hasrat mereka dengan mengkonsumsi makanan sebanyak mungkin sebagai upaya mereka untuk mendistraksi diri mereka sendiri. Dan lain-lain juga bisa jadi contoh dari kasus nilai psikologis ini. Nilai kesehatan. Nilai kesehatan ini bergantung pada beberapa komponen, yakni bahan yang menyehatkan, bahan yang penting, energi, zat asin, patologis, dan lain-lain. Konsumen harus bijak dalam mengkonsumsi sesuatu. Seperti yang saya sudah bilang tadi, semua makanan harus dimakan. Harus sesuai dengan kebutuhan dan seberapa nilai gizinya. Pikirkan juga konsekuensi kesehatan yang timbul nantinya. Ada makanan-makanan yang dapat membuat penyakit yang bahkan bersifat temporer tetapi jangka panjang sampai akhir hayat. Jadi disarankan untuk memperhatikan gizi
yang Anda konsumsi. Kemudian nilai sosial budaya. Makanan tidak selalu kita bicara soal nutrisi, tapi juga soal sosial budaya. Misalnya makanan yang disajikan pada pernikahan atau kondangan, makanan tersebut disajikan dapat menjadi simbolis dari sebuah kultur, adat, sosial, atau kasta kekayaan sekalipun. Oke, kita contoh di masakan bukan masakan, tapi di pernikahan adat Batak. Adat Batak kebanyakan menyajikan makanan-makanan yang mengandung tingkat yang kita, kalau misalnya kita Islam, kita nggak bisa menoleransi di situ. Misalnya Batak menyajikan makanan daging babi, daging ayam, daging anjing atau daging sejenisnya, itu kan sangat haram di agama Islam. Jadi orang Islam dalam memikirkan nilai simbolis ini, nilai kultur ini, mereka tentu bukan tidak harus lagi, tapi sangat direkomendasikan untuk tidak mencicipi makanan-makanan yang disajikan tersebut karena bertentangan dengan nilai kultur mereka, begitu. Dan sejenisnya kalian bisa jadikan contoh. Terus ada lagi nih nilai-nilai lainnya yang kita bisa baca lagi lengkap di materi. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah konsumen harus memerhatikan nilai-nilai pada makanan yang mereka konsumsi. Jangan hanya terpusat pada titik hitam putih seperti enak atau tidaknya makanan, mahal atau tidaknya makanan, dan lain-lain. Makanan juga harus dikonsumsi secara bijak. Nutrisi juga harus diisi secara terukur. Sekian pemaparan dari tim Jiwa Muda. Jika ingin bertanya bisa langsung saja masuk ke kolom komentar di bawah.